Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk paparannya dan kajiannya. Dan kita akan mulai dengan pertanyaan pertama Ustadz. Afwan izin Ustadz. Tafadhalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan mohon dijelaskan tentang konsep qanaah ini. Saya merasa bahwa dengan bermimpi untuk mendapatkan hidup yang lebih baik membuat kita menjadi lebih semangat, bekerja lebih banyak, tidak hanya mimpi misalnya ingin menyekolahkan anak-anak di pesantren lebih baik, bahkan lanjut sampai ke Madinah misalnya, juga ingin rumah lebih baik, tapi juga keinginan agar bisa seperti orang lain yang bisa bersedekah lebih banyak seperti teman-teman saya. Alhamdulillah saya tidak pernah komplain dengan hasil suami yang diberikan Allah, tapi saya jadi takut bermimpi lebih tinggi. Apakah itu berarti saya tidak termasuk qanaah? Dan satu lagi, apakah jika bercerita pada sahabat tertentu tentang kondisi keluarga, misalnya curhat, berarti saya tidak qanaah? Apakah berarti saya tidak qanaah? Insya Allah saya tidak berniat untuk komplain Ustadz, hanya sekedar mengeluarkan unek-unek atau lelah sedikit saja. Nah, Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Nggak ada masalah orang itu kepingin punya rumah lebih bagus, kendaraan lebih bagus, hidup lebih nyaman, asalkan tidak sampai dia berburuk sangka sama Allah. Jangan sampai dia melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Jangan sampai membuat dia lupa dengan kewajiban dia seorang hamba. Karena kadangkala ada orang yang lupa dengan waktu sholatnya. Karena dia bekerja, dia ingin kehidupan yang lebih baik. Dia capek, dia lelah. Tapi tetap dapatnya kadangkala. Makanya tadi kita sampaikan, kita hidup di dunia singgah. Nggak lama. Kemudian bicara rezeki semua sudah ditetapkan. Sehingga kalaupun seorang itu berusaha maksimal, tapi kemudian rezekinya tetap atau bahkan hasilnya tahu-tahu habis gara-gara musibah yang menimpa dia, dengan adanya qanaah dia menerima, enggak, memang semua sudah ditetapkan sama Allah, aku cuma berusaha. Tapi tidak menyebabkan dia melakukan tindakan-tindakan yang terlarang sebenarnya. Dan Rasul SAW menyebutkan la hasada illa fitnatain. Nggak boleh hasud kecuali di dua hal. Yang pertama, kita hasad dengan orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, Allah berikan kepadanya hikmah, kepadanya Quran, sehingga dia siang malam baca Quran, mengamalkan Quran tersebut. Kita kepingin seperti dia, supaya kita juga bisa beramal seperti dia. Atau yang kedua, hasad yang boleh, hasad kepada orang kaya raya, yang dia menggunakan hartanya itu di jalan Allah. Jadi keinginan kita itu bukan untuk menyenangkan hati kita, tapi kita kepingin kayak Fulan bisa bangun masjid, Ustaz. Fulan bisa membantu anak-anak yatim, bisa ini. Kepingin seperti itu, bukan dengan hartanya saja, tapi saya ingin dengan amalan dia. Itu nggak ada masalah. Jadi intinya, perasaan di hati. Tadi qanaah itu ridho dengan apa yang Allah tetapkan buat kita. Kita berusaha, kita ingin lebih baik, tafadhol. Tapi ingat, rezeki udah ditetapkan. Kita akan mendapatkan apa yang sudah Allah tetapkan, bukan apa yang kita usahakan. Dalam urusan rezeki ini ya. Makanya kadang-kadang tadi ada orang yang usahanya sama. Banyak orang, Masya Allah, anak kemarin sempat nanam bawang sama kawan ya. Karena kata teman-teman, Insya Allah bawang ini menjanjikan, Ustadz ini itu macam bismillah tanam bawang. Udah usaha kita. Tahu-tahu nggak sesuai dengan diinginkan. Kita gimana? Sudah qadarullah kayak gitu, mau gimana lagi gitu. Tapi kalau orang ambisi bisa stres dia, bisa depresi dia. Kok gimana sih? Kenapa seperti ini? Jadi qanaah ini menerima dengan kondisi yang ada. Bukan berarti tadi bermimpi untuk lebih baik, nggak apa-apa. Tapi kalau yang didapatkan tidak sesuai dengan mimpi, engkau akan mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melihat kepada yang di bawah kita. Sehingga kita akan terus bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau bicara curhat sama orang,
sekedar tadi dikatakan mencurahkan isi hati, unek-unek di hati. Orang curhat itu kadang-kadang minta solusi, nggak apa-apa. Aku punya masalah. Tapi kalau dia itu cerita tentang kondisi ekonomi dia, mamanya, tanpa dia mencari solusi, hanya sekedar mengeluh. Ini menunjukkan dia nggak qanaah. Tapi kalau dia menerima, nggak ada masalah buat dia. Kalau dia menerima kondisinya, berarti tidak ada yang perlu dia curhatkan kepada orang. Kenapa? Karena dia menerima kondisi yang ada. Tapi kalau memang dia sedang mencari solusi, beda. Dia memang curhat, aku minta pendapatmu gimana? Apa yang harus aku lakukan? Ini kita minta nasihat. Seperti seorang istri sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun misik. Suamiku itu, Abu Sufyan itu pelit ya, dia bakhil. Dia ngasih kita nggak cukup. Apa boleh aku ngambil harta dia tanpa sepengetahuan dia? Apa kata Nabi SAW? Khudhi bil ma'ruf. Ambil dengan cara yang baik. Artinya sesuai dengan yang kau butuhkan. Bukan sesuai dengan yang kau inginkan. Enggak, dengan kebutuhan. Jadi curhatnya ini minta solusi. Tapi kalau sekedar curhat menceritakan kondisi dia tanpa dia meminta solusi, hanya sekedar mengeluarkan unek-unek, ya berarti dia memang sedang menderita. Dan dia nggak karena tidak menerima dengan kondisi yang ada. Soalnya kalau dia menerima, dia nggak akan cerita. Kecuali memang ada masalah yang perlu dapat solusi. Mungkin seperti itu. Barakallahu fiik.